Oke, selamat pagi Pak Halawa. Pagi Bang. Baik Pak, eh, pada hari ini kita melaksanakan yang namanya percakapan observasi. Tujuannya agar Bapak Ibu Guru terus Bapak Pariaman Halau SPD ada persiapan sebelum nanti saya amati di kelas Bapak. Jadi yang perlu kita kembangkan itu misalnya pembelajaran, tahapan pembelajaran, penilaian, dan bagaimana metode Bapak yang Bapak sampaikan, terapkan berikutnya. Dan izin Pak, Ya. nanti ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak dan apa saja yang Bapak persiapkan, rencanakan. Baik, yang pertama percakapan observasi kelas yang pertama Pak, kira-kira indikator atau tujuan pembelajaran Bapak yang Bapak terapkan dalam mengajar di kelas 4 minggu kira-kira. Ya, terima kasih Pak. Sebelumnya dalam melaksanakan kegiatan ini, ini juga salah satu kegiatan kepada pendidik ya, dalam dia dapat penggerak ya. Ya. Jadi di depan yang saya terapkan itu salah satu tujuan pembelajaran yang saya sampaikan kepada peserta didik minggu depan, yaitu peserta didik bisa mengidentifikasikan bagian-bagian tubuh dari tubuh. Oh, mantap luar biasa. Jadi mengidentifikasi ya bagian tumbuhan dan serta fungsi-fungsinya luar biasa. Oke Pak, pertanyaan berikutnya, kira-kira area pengembangan yang Bapak hendak capai apa kira-kira? Oh iya ya, area pengembangan. Iya, pengembangan. Iya, Ya. saya pegang, iya. saya Terapkan. Iya. Jadi itu bisa meningkatkan peserta didik memahami fungsi bagian dari meningkatkan ya, biar ada peningkatan siswa itu memahami apa fungsi ya dan bagian tumbuhannya. Oke Pak, kira-kira model pembelajaran Bapak gunakan? Oh, model nanti yang saya berikan kepada siswa model PBL ya, oh problem based learning. Oh, artinya Bapak menggunakan PBL itu dengan sintaks-sintaknya ya Pak ya. Oke, mantap luar biasa Pak. Berikutnya Pak, pertanyaan yang saya sampaikan Bapak, strategi. Nah, strategi yang Bapak persiapkan sebelum Bapak itu masuk di dalam kelas, kira-kira. strategis dalam apa nanti yang saya terapkan di kelas. Siapa ya Pak ya? Iya. Jadi ini salah satu modul ajar yang berdifferensi. Iya, diferensiasi. Diterapkan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu berdifferensi dalam bentuk proses dan konten. Oke, mantap. Serta dengan memetakan atau berdifferensi sesuai minat dan gaya belajar siswa-siswi. Oh, berarti sesuai minatnya ya. Minatnya yaitu berupa audio, ya betul. dan visual. Oke, mantap luar biasa Pak. Terusnya dan nanti juga saya kasih nanti tugas yang berbeda. Oh iya, betul mantap luar biasa. Oke Pak, penilaian yang Bapak gunakan bagaimana? Asesmennya bagaimana? Ya, berupa nanti apa penilaian sikap, tes tertulis, dan observasi banyak observasi. Oh iya, begitu observasi apa ya? Sasaran di kelas berapa Pak? Dan jam berapa? Jadi nanti Pak, sasarannya nanti ini di kelas 4. Kelas 4 ya. Jadi pada jam 1.23. Oh, hari rencananya hari Jumat ya. Berarti minggu depan ya Pak ya, hari Jumat. Oke, luar biasa Bapak. Jadi Bapak dengan bertanyakan dengan tujuan, area dan strategi persiapan yang Bapak persiapkan untuk mengajar di kelas Bapak. Ya, sebelum saya masuk di dalam kelas mengamati, dan inilah yang sebenarnya yang kita perlu
bicarakan, diskusikan apa saja, bukan kelemahan, tapi untuk membantu guru untuk mengembangkan kompetensinya, sehingga tercapai ya pembelajaran di kelas tersebut. Eh, Baik Pak, terima kasih dengan Bapak apa namanya kegiatan percakapan kita ini. Bapak luar biasa, tetap semangat dan semoga minggu depan kita ketemu pada hari Jumat. Dan untuk sesi ini saya ucapkan terima kasih dan tetap semangat Ya. biar juga siswa peserta didik kita keluar dari zona dari tidak merdeka menjadi merdeka ya. Jadi terima kasih Bapak, saya ucapkan terima kasih. Yahova. Oh. Kasih guru-guruku, tanpamu ku takkan berilmu. Semua ilmu untuk masa depanku. Terima kasih guru. Semua jasamu ku ingat selalu. Terima kasih guru. Terima kasih guru. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi sampai dengan observasi, dan hari ini kita ada kegiatan percakapan pasca observasi. Jadi tujuannya Pak, supaya persiapan dalam kegiatan kelas itu ada rencana sehingga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Dan selama kita percakapan dan dari observasi, saya sebagai telah mengamati Bapak, dan kemarin waktu hari Jumat kita sudah mengamati yang namanya observasi Bapak di kelas, dan sekarang untuk pasca observasi. Jadi Pak Akarian Salawan nanti ada yang namanya pertanyaan-pertanyaan mengenai pasca observasi ini. Yang pertama Pak, bagaimana perusahaan Bapak selama Bapak observasi berlangsung di kelas? Terima kasih Pak Wargo. Benar, kemarin kita sudah melaksanakan namanya praktik ya terhadap studi kita di kelas. Jadi kemarin itu sedikit juga pesan saya juga senang sama saya dengan adanya Bapak Baru juga mendampingi kan di kelas. Jadi anak-anak juga senang kan. Jadi pesan saya itu kemarin itu senang. Dan kemudian perasaan Bapak selama observasi, selama saya amati Bapak, gimana perasaan Bapak di kelas? Perasaan saya kemarin itu Pak, sedikit juga agak tegang kan, karena ada juga teman sejawat yang menepi di kelas, apalagi merekamnya kan, jadi agak sedikit gugup ya. Mengamati Bapak untuk menyampaikan pelajaran kepada kita. Oke lah, baik. Itulah perasaan Bapak selama saya amati di kelas. Dan selanjutnya Pak, selama proses dalam pembelajaran, kegiatan yang Bapak lakukan sangat saya perhatikan, saya menarik. Bisa nggak Bapak cerita kembali bagaimana kegiatan yang Bapak lakukan? Oh iya, selama proses
pembelajaran yang telah saya lakukan Pak ya. Jadi kemarin itu puji Tuhan telah terlaksana dengan baik dengan pembelajaran Diferensiasi, ya. diferensiasi. Ya, pembelajaran konten di mana peserta didik sesuai minta gaya belajar Minat kayak belajar ya. yang mereka pilih dan memilih gambar dan juga berdiferensiasi proses di mana peserta didik dalam pengelompokan ada yang memilih visual, Visual, auditoria, auditory, ya, dan kinestetik kinestetik. Ya. Oke. sesuai dengan gaya belajar siswa. Oke Pak, oh luar biasa. Memang Bapak yang ditunjukkan peserta didik ya, sampai mereka baru mengenai namanya ada pembelajaran berdiferensiasi bagian kelompok sesuai minat dan gaya belajar siswa ya kan Pak? Iya. Bagus Pak. Jadi Pak, model pembelajaran yang Bapak gunakan tadi apa Pak? Nah, kemarin yang saya lakukan kepada peserta didik itu model PBL. PBL ya. Oh, PBL apa itu project based learning ya. Nah, yang pelaku berarti memang betul Pak, saya perhatikan kemarin itu yang Bapak gunakan itu PBL dan Bapak sudah melakukan yang namanya tahapan sintak PBL-nya ya. Jadi dari apa namanya menyelesaikan masalah dan sampai ada proses ya peserta dapat menyelesaikan masalah di sini. Oke Pak. Selanjutnya Pak, dengan terlaksananya ini Pak pembelajarannya, jadi apa kira-kira yang jadi hambatan ya Pak ya? Ya apa hambatan selama proses pelajaran? Jadi kemarin itu Pak ya, waktu di kelas juga memang ada juga yang namanya hambatan saya juga ya. Iya. Sedikit ya sedikit. Ya, betul nggak ada yang Iya. sempurna ya Pak ya. Iya. Betul. Jadi hambatan kemarin itu Pak ya, Ah, persiapannya juga atau Persiapan. media ya, persiapan Oh. bahannya ya, bahan alat peragannya gitu. ya, dan media Mm. dan juga capaiannya terburu-buru. Oh, Nah, jadi kurang maksimal ya. Oh, kurang maksimal gitu. Jadi persiapan Iya. waktunya gitu ya. Terus Iya. persiapan Bapak membuat media ya kan. Iya. Media Bapak ajar. Jadi itu yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kelas. Oke Pak. Untuk hambatan siswa Pak gimana? Bapak bisa ini. Oh iya. Tentu kan Bapak sudah tahu hambatan apa yang Bapak lakukan. Jadi mungkin Bapak tahu ini jadi hambatan siswanya kelas ya. Jadi menurut penelitian saya Pak, atau penelitian kritikanya juga Pak, jadi hambatan untuk kepada siswa kita ada. Jadi mereka juga takut untuk berpendapat. Sesekali saya pertanyakan siapa yang disebut ada pertanyaan, jadi mereka segan-segan atau takut. Kemarin itu kan mana ada guru lain, apakah mungkin ada guru lain Karena saya dari belakang gitu ya. Luar biasa. Oke. ya, jadi mungkin mereka segan atau takut lah. Oke Pak. Luar biasa ya Pak. Selanjutnya Pak, kira-kira menurut Bapak alasan hambatan itu terjadi selama proses pembelajaran kira-kira apa Pak? Hambatan Menurut Bapak bisa terjadi selama proses pembelajaran. oh iya. Hambatan itu selama proses pembelajaran mungkin saya kurang Pak maksimalkan anak-anak. Nah, juga saya juga hanya menawarkan kepada yang mau, yang mau mau. dan teman-teman yang lainnya juga merasa Menunggu aja. ya menunggu saja. Jadi Jadi itu ada apa tuh hambatan ya. Oke Pak. Selanjutnya solusi ya yang Bapak dari hambatan tadi kan Pak, dari hambatan Bapak jadi sebagai guru, hambatan siswa. Jadi kira-kira solusinya apa ya Pak? Sehingga bisa ini hilang yang namanya hambatan dari kita alami itu bisa nggak ada lagi ke depan ya kan? Gimana ke depannya? Bagaimana? Jadi kedepannya Pak yang saya laksanakan atau solusi untuk Mengurangi ya. rencana aksi ya. Iya. Rencana aksi kita itu
mengurangi hambatan tersebut Pak, saya akan nanti memberi waktu memberi luas, waktu. waktu luas kepada anak-anak peserta didik kita. Selanjutnya saya akan nanti memberikan siswa agar belajar memberi tanggapannya dalam proses pembelajaran. Gitu ya. Dan terusnya juga saya akan nanti memberikan atau membuat video bahan ajar di kelas. Gitu ya Pak. Jadi itu rencana Bapak ke depan dengan ada ini misalkan ini berarti rencana ke depan membuat media ajar ya. Media ajarnya dan apa yang jadi hambatan-hambatannya tadi. Ya, oke, mantap. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, kapan Bapak melakukan memperbaiki ya menjadi hambatan tersebut? Nanti kalau Pak saya nanti memperbaikinya lah ya, dari teman kita yang kemarin itu hamba-hambatan itu nanti Pak, saya lakukan nanti pada pertemuan berikutnya. Di pertemuan ini. Jadi caranya di pertemuan berikutnya ya. Jadi dengan pertemuan kita ini kan mulai bisa ya Bapak melakukan rencana dan proyek berikutnya. Oke Pak, terima saya. Baik Pak Lawak, mungkin Bapak begitu semangat ya di dalam kelas. Dengan bantuan Bapak saya sudah memberikan saran dan tanggapan itu Bapak. Jadi Bapak sudah bisa lebih serius lagi ke depan bagaimana cara kita menghadapi peserta didik di dalam kelas. Mungkin Bapak ada yang perlu Bapak sampaikan. Jadi kira-kira apa yang Bapak sampaikan? Baik Pak Wagub, jadi yang saya sampaikan di sini Pak, jadi saya juga apapun sebelumnya itu saya berterima kasih ya dimanapun ini Pak, Pak Alvin untuk melakukan posisi tersebut. Jadi saya merasa bisa mengevaluasi diri ke depannya dan saya juga memperbaiki bagaimana cara pembelajaran di kelas terhadap anak kita. Oke Pak, jadi saya juga terima kasih kepada Bapak, mana Bapak sudah membantu saya dalam kegiatan seperti ini, mulai dari spasi dan sampai detik ini Bapak sudah membantu saya di pasca spasi. Dan saya berharap semoga kegiatan ini bisa membantu ya, bukan mencari kelemahan ya, membantu bagaimana cara meningkatkan atau mengembangkan kompetensi guru dalam pembelajaran, artinya tidak pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi Bapak sangat saya apresiasi dengan bantuan Bapak dan semoga kita ke depan Pak di sekolah kita ini biar ada perubahan, jangan kita melakukan perubahan besar. Jadi kita mulai dari bawah, jadi kita belajar terus dan tindak lanjut untuk yang Bapak lakukan ini sangat yang Bapak terapkan, pertama tadi mengenai kelas penerapan diferensiasi. Memang sih saya perhatikan di kelas Bapak ya, dan kalau boleh Pak biar lebih seru di dalam kelas itu, apa salahnya kita libatkan siswa ya, kita libatkan siswa dalam pembelajaran. Dan ini juga saran, kalau boleh kita buat permainan yang menarik gitu, biar lebih kelasnya lebih seru. Oke Pak Halawah, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Jehovah.